Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara mengenai tentang profesi yang Ibu lakukan sekarang ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nasya Salihat dari jurusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Medan. Nah, wawancara ini sendiri untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah BK Karir. Kita mulai wawancaranya ya, Umi. Nah, sebelumnya bisa nggak sih Umi ceritakan sedikit tentang diri Umi? Saya Rofiqatul Husna SAG secara agama. Tugas saya sekarang bertugas di SD Alam Islam Terpadu Anas Jalan Eka Suka 14 nomor 11 sebagai kepala sekolah. Saya mulai tugas di SD tersebut sejak tahun 2016 sampai sekarang. Jadi lebih kurang 8 tahun yang lalu saya bertugas di SD Alam tersebut. Nah, apakah pendidikan Umi saat kuliah itu berhubungan dengan profesi yang Umi jalani sekarang ini? Alhamdulillah ya, karena saya mengambil jurusan pendidikan agama di universitas kalau dulu namanya YIN, sekarang namanya UIN, pendidikan agama, dan itu sangat berkaitan dengan profesi saya sekarang karena saya selain sebagai kepala sekolah, saya juga sebagai pengampu bidang studi pendidikan agama Islam. Jadi sangat berhubungan, sangat relate lah, dan apa yang saya pelajari dulu dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Setelah itu, nah kira-kira apa sih yang menjadi alasan Umi untuk mengambil profesi menjadi seorang guru? Ya mungkin karena bakat dan lingkungan. Bakat itu lingkungan itu maksudnya saya dari kecil sudah terbiasa dengan proses belajar mengajar karena ibu saya seorang guru mengaji dan ayah saya juga seorang guru di Muallimin Al-Wasliyah. Jadi saya pun sebelum terjun sebagai guru sekarang ini, ketika saya masih sekolah saya sudah membantu ibu saya mengajar ngaji, membantu dalam hal proses belajar mengajar. Jadi mungkin karena lingkungan saya seperti itu tertanam dan ada bakat di dalam diri saya sehingga saya kayaknya cenderungnya ke sana. Selama Umi menjalani profesi Umi yang 8 tahun ini, apa sih hal positif yang Umi dapatkan? Banyak hal positifnya, seperti ya bakat saya tersalurkan karena memang saya suka dengan anak-anak dan saya suka dengan yang berkaitan dengan pendidikan. Karena dari kecil juga saya melihat kondisi anak-anak di sekitaran saya yang amat sangat jauh dari kata pendidikan, dan itu banyak yang pendidikannya terabaikan. Jadi saya sudah berhubungan, sudah bersentuhan dengan anak-anak dalam pendidikan itu, dalam proses belajar mengajar itu. Jadi itu merupakan hal yang menyalurkan bakat saya sehingga saya melakukannya dengan senang hati. Itu hal positifnya. Sehingga saya juga lebih bahagia karena memang itu passion saya rasa. Pastinya kan dalam suatu profesi itu ada tantangan yang dialami gitu ya. Untuk Umi sendiri, tantangan apa sih yang Umi hadapi gitu dalam melaksanakan profesi? Dalam setiap pekerjaan pasti ada tantangan, pasti ada ujian, dan itu ya harus kita hadapi dan kita jalani dengan bijak. Salah satu tantangan yang saya hadapi adalah
eh, latar belakang pendidikan wali murid dari siswa didik, dari murid-murid saya. Karena kalau anak mudah kita arahkan, kita sebagai gurunya. Tapi kalau wali murid ini, karena mereka sudah terbentuk dari latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, latar belakang lingkungan orang tuanya, yang masih banyak, sebagian besar itu cara berpikirnya belum berorientasi kepada pendidikan, sehingga mereka dalam mendidik, menyekolahkan anaknya itu hanya sekedar yang penting anak saya sekolah, tidak tidak memahami bagaimana seharusnya mereka memperlakukan anaknya, bagaimana seharusnya mereka mendukung anaknya, mendukung proses belajar mengajar itu, sehingga karena ketidakpahaman mereka dan tidak kemauan mereka untuk belajar, menyebabkan kita susah untuk memberikan masukan-masukan yang baik dengan anak tersebut, karena berbeda pendidikan di rumah dengan pendidikan di sekolah. Jadi tidak ada sinkronnya antara orang tua dan sekolah, itu yang sangat merupakan kendala di dalam bidang pendidikan ini. Karena sulit kita menanamkan nilai-nilai jika pendidikan di rumahnya tidak mendukung pendidikan di sekolah. Itu merupakan kendala yang terbesar selama saya mengajar di SD. Pertanyaan terakhir, ada nggak sih saran dari Umi untuk mahasiswa di luar sana yang mungkin memiliki tujuan yang sama untuk menjadi guru? Kepada generasi muda, saya amat sangat menyarankan, kalau punya cita-cita untuk menjadi guru, jadilah guru yang bisa menjadi teladan, bukan hanya sekedar sebagai profesi. Karena pekerjaan mendidik ini berbeda dengan pekerjaan yang lain. Mendidik ini harus ada nilai yang kita transferkan kepada peserta didik, dan itu berkaitan dengan moral. Jadi karena seorang guru ini merupakan tombak, ujung tombak dari akhlaknya negara, akhlaknya bangsa. Jadi kalau, karena kebanyakan saya tidak maksudnya banyak yang sekarang ini menjadi guru itu hanya mengejar biar pegawai negeri, biar ada profesi, melakukannya mudah, yang penting udah diajarkan sudah selesai. Itu bukan seorang guru. Jadi saya sangat mengharapkan untuk generasi ke depan ini, jika mengambil pendidikan di mengambil jurusan di bidang pendidikan, maka harus difahami bahwasanya itu harus sampai ke hati. Pendidikan itu munculnya dari hati jika ingin merubah moral bangsa. Tapi kalau hanya sekedar sebagai profesi, ya sudah, nggak akan sampai ke hati, karena pendidikan itu dari hati ke hati. Kalau cuman untuk sekedar melepaskan profesi saja, apalagi sekarang di zaman digital, itu akan digantikan oleh internet, akan digantikan oleh AI yang sekarang ini segala macam itu aplikasi-aplikasi yang modern. Tapi kalau memang guru yang melakukan secara tulus, ikhlas, dari hati, dan memang punya niat untuk memperbaiki moral bangsa, maka sampai kapanpun guru takkan tergantikan. Guru itu merupakan profesi yang sangat mulia kalau dilakukan dengan ikhlas dan tulus dan secara profesional, jangan hanya sekedar sekedar lepaskan tanggung jawab saja. Itu akan memunculkan dampak buruk bagi anak bangsa di zaman akan datang.
Dan dalam agama kami, dalam Islam, bahwasanya seorang guru itu derajatnya amat tinggi dibandingkan profesi yang lain. Nah, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar dan mengajar. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saya merasa bangga sebagai guru, dan sangat bersyukur karena saya melakukan profesi saya sampai detik ini berdasarkan passion dan memang niat yang betul-betul tulus untuk menjadikan anak bangsa ini lebih baik dan menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan saya. Jadi saya memang di situ passion saya dan itu memang cita-cita saya. Baik, pertanyaan tadi kalian menutup dari sisi wawancara kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Umi yang telah memberikan saya kesempatan untuk wawancara pada hari ini. Jikalau saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.